Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan program Suara Gembala Sinode Gemibem, edisi hari ini dengan tema Menikmati Kemerdekaan yang Sejati. Berdasarkan pembacaan Alkitab dalam Galatia 5 ayat 13 yang berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah sebuah keadaan yang tidak terjajah atau keadaan yang sudah mengalami kebebasan. Kata merdeka adalah kata yang indah untuk didengar. Merdeka adalah pengharapan semua orang. Karena tak seorang pun yang rela diperbudak oleh orang lain atau oleh hal-hal yang lain. Semua orang ingin menikmati kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, ada dua hal yang seringkali muncul. Yang pertama, ada orang yang keliru memahami arti kemerdekaan. Mereka menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk hidup sebebas-bebasnya. Dan yang kedua, ada orang yang sudah merdeka tetapi ingin kembali hidup sebagai orang terjajah. Kedua pemahaman ini tampaknya terjadi dalam kehidupan jemaat Galatia. Sebagian orang di Galatia menganggap bahwa kemerdekaan Kristen yang diajarkan oleh Paulus adalah kesempatan untuk berbuat dosa, dan yang sebagian lagi terajak untuk melakukan hukum Taurat secara ketat. Nah, Rasul Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus, dan juga supaya panggilan Kristus untuk merdeka jangan dimaknai sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Mengapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Manusia telah mengalami pengampunan Allah dan sudah dibebaskan dari segala tuntutan dan ancaman hukum Taurat. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat berbuat sesuka hatinya untuk memenuhi segala keinginannya sesuai kehendaknya sendiri. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa, melainkan kebebasan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa lagi. Kebebasan tanpa batas selalu mengakibatkan pelampiasan keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan tanpa halangan. Misalnya, bebas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bebas untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar dan lain-lain. Dan tidak dapat disangkal, kejahatan semakin merajalela di zaman ini. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa dan itu sangat mahal harganya. Tuhan Yesus sudah membebaskan saya dan saudara-saudara dari dosa. Karena itu, hidup dalam kemerdekaan Kristus adalah kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Merdeka bukan hanya berarti bebas dari dosa, tetapi juga berarti bebas untuk mengasihi sesama. Kita telah dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka yang sejati artinya adalah dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Setiap orang yang telah dimerdekakan
hendaklah hidupnya untuk melayani sesama dalam kasih. Mari wujudkan kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan dengan saling menyakiti, tetapi saling melayani dalam kasih, mulai dari kehidupan di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam gereja, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.